wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom kita pada malam hari ini. Selamat bergabung di RVB atau Researcher Virtual Bootcamp batch ke-15 ya untuk sekarang. Oke, terima kasih kepada peserta semua yang telah hadir meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk mengikuti sesi RVB pada malam hari ini. Oke, jadi RVB pada hari ini dan hingga empat hari ke depan itu mengangkat tema biostatistik 101. Nah, jadi untuk malam ini topik yang pertama adalah prinsip rancangan acak kelompok atau RAK dengan SPSS dan Excel. Baik, saya Nabil Syafiq yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Baik, sebelum memulai acara, saya akan presentasikan CV pemateri kita pada malam hari ini. Oke, sudah nampak ya. Oke, jadi pemateri kita pada malam hari ini adalah eh, Pak Albertus Eka Putra Haryanto, SDR Stat MStat. Beliau merupakan staf data cleaning dan analis di PT Regional Economic Development Institute atau REDI. Beliau mengenyam pendidikan di ITS ya, Pak. Dari S1 hingga S3 di eh, jurusan statistika ya, Pak ya. Oke, untuk em, pengalaman sendiri itu sebagai staf data ya, hingga sekarang staf data cleaning dan analis dan staf penyusun program di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Untuk publikasinya sendiri bisa Bapak Ibu lihat di layar ya, dan bisa di screenshot untuk bahan diskusi ke depannya mungkin kepada pemateri. Oke, oke sudah. Baik, saya akan menyapa pemateri kita malam hari ini ya. Pada Pak Albert, apa Ya, kabarnya Pak? kabar baik. Suara saya terdengar jelas ya? Penjelasannya jelas Pak. Ini Jelas, oh, baik ya. oke. Ya, ini Siap-siap. panggilannya apa Pak? Pak Albert atau Pak Pak Albert Eka? boleh, ya. Oh, Terserah, yang penting ada elemen di nama saya. Gitu. oke, baik, siap. Oke, Ya, terima kasih Pak Albert atas perkenalnya ya Pak ya. Untuk pada para peserta, mohon untuk diperhatikan materi kita pada malam hari ini, karena nantinya di akhir sesi akan ada kuis seperti itu. Oke, mungkin untuk 1 jam setengah ke depan ya, Pak Albert, saya persilahkan waktu dan layar, waktu dan layarnya. Saya persilahkan, Pak. baik. Terima kasih. Saya manggil Mas atau Bapak ini? Mas Nabil Bebas, atau Pak. Pak Nabil? Mas Mas juga Nab, boleh. Mas boleh ya. Baik. Terima kasih Mas Nabil Boleh. atas kesempatan dan waktunya. Selamat malam juga untuk para peserta yang sudah hadir untuk belajar bersama gitu ya. Jadi dalam artian kita di sini tidak hanya sekedar dua arah gitu ya. Saya mengajar, tapi harapannya teman-teman juga bisa diskusi bersama. Seperti itu. Izin share screen. Oke. Slideshow saya nampak ya, aman ya, PPT-nya. Oke, nampak, Pak, aman. Baik-baik. Oke, di sesi kali ini saya akan menjelaskan seperti yang sudah disampaikan Mas Nabil gitu ya, terkait prinsipal ya, the principle of randomized crowd design atau rancangan acak kelompok gitu ya, dengan menggunakan SPSS dan Excel seperti itu. Nah, tadi juga mungkin sudah disampaikan di CV saya yang sudah dibacakan gitu ya. Saat ini saya bekerja di PT Regional Economic Development Institute, sekaligus saya sebagai dosen luar biasa, dosen LB gitu ya, atau dosen honorer di Departemen Statistika Bisnis Fakultas Vokasi ITS. Kalau misalkan teman-teman atau Bapak Ibu sekalian mau menyimpan nomor HP dan email saya, monggo silahkan. Uh, Nampak pada slide seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya ingin tahu kabarnya peserta hari ini seperti apa ini. Mungkin bisa chat atau bisa unmute gitu. Kabarnya bagaimana hari ini? Cerah?
gelap karena sudah malam atau gimana ini? Para peserta bisa bisa di chat boleh. Silakan. Baik, baik. Oke. Rata-rata dari asal mana ini, Mbak Fitri, Mbak Widya? Asalnya dari mana? Sebelum sebelum ke pemateri gitu ya. Saya dari Bandung. Oke, baik. Oh, ya, ada yang dari Medan ya, Mbak Widya. Baik, dari Sumatera Barat. Oke. Tahu materi ini dari mana? Dari Instagram atau mungkin dari apa? Dari Instagram ya. Baik. Mbak Widya dari Instagram. Mbak Fitri dari mana? Informasinya ada Instagram juga ya. Jadi rata-rata Instagram gitu ya. Jadi sungguh perkembangan teknologi gitu ya. Dengan dunia digital zaman sekarang, informasi itu bisa berkembang dengan cepat seperti itu ya. Ini rata-rata dari jurusan apa ini kalau boleh tahu? Jurusan atau prodi program studi apa ini? Agroteknologi, baik. Kemudian yang lain mungkin epidemiologi, baik. Oke, kimia, oke. Jadi untuk bahasan kita kali ini memang kalau di saya lebih banyak di statistik ya, tapi nanti mungkin saya lebih banyak menekankan terkait konsep gitu ya, terkait konsep dan implementasi karena pada dasarnya statistik itu adalah tools gitu ya, adalah tools, adalah suatu media, suatu teknik gitu ya, di mana kita mengolah data itu menjadi data percobaan-percobaan kita itu menjadi sesuatu yang meaningful gitu ya. Meaningful itu dalam artian bermanfaat gitu ya, berguna seperti itu. Oke. eh nah, rancangan acak kelompok itu apa gitu ya? Rancangan acak kelompok itu adalah suatu rancangan acak yang dilakukan dengan mengelompokkan satuan percobaan ke dalam grup-grup yang homogen yang dinamakan kelompok dan kemudian menentukan perlakuan secara acak di dalam masing-masing kelompok. Jadi perlu diingat bahwa percobaan itu pasti ada suatu satuan percobaannya, satuan percobaan, unit percobaan. Nah, biasanya kalau kita melakukan percobaan itu kan pasti ada yang namanya treatment gitu ya, ada yang namanya treatment, ada yang namanya perlakuan. Misalkan kita ingin mengetahui eh, apa apakah ada perbedaan antara dosis obat yang diberikan kepada hewan X gitu kan. Nah, pasti ada perlakuan. Nah, selain itu kita bisa melakukan percobaan itu dengan mengelompokkan gitu ya, dengan mengelompokkan satuan-satuan percobaan. Misalkan sebagai contoh, nanti mungkin lebih banyak di contoh kasus gitu ya. Misalkan kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan dari berat badan yang ditimbulkan oleh suatu perlakuan gitu ya terhadap jenis-jenis domba misalkan atau jenis-jenis hewan tertentu. Nah, itu kita bisa menggunakan rancangan acak kelompok. Nah, tujuan pengelompokan itu sebetulnya adalah membuat keragaman satuan-satuan percobaan di dalam masing-masing kelompok sekecil mungkin, sedangkan perbedaan antar kelompok itu sebesar mungkin. Nah, tingkat ketepatan biasanya menurun dengan bertambahnya satuan percobaan, ukuran satuan per kelompok. Sehingga sebisa mungkin dibuat gitu ya ukuran kelompok sekecil mungkin. Dan ini sebagai contoh ciri-ciri LAK gitu ya. Ciri-ciri dari rancangan acak kelompok itu jadi ada suatu treatment ya, ada suatu treatment kemudian di blok ya, blok itu pengelompokan ya, ada pengelompokan. Cirinya yang pertama pasti ada perlakuan, karena kalau kita melakukan suatu percobaan itu kan pasti ada yang namanya treatment gitu ya, treatment. Nah, biasanya kalau di rancangan percobaan itu perlakuannya adalah lebih dari dua. Kalau misalkan kita hanya menggunakan
dua dua perbandingan gitu ya. Dua perbandingan atau dua treatment itu biasanya kita cukup dengan menggunakan UGT. Ya UGT kemudian ya UGT biasanya secara umum gitu ya UGT untuk dua sampel independen. Tetapi kalau misalkan perlakuannya itu lebih dari dua, biasanya kita menggunakan rancangan percobaan. Nah, salah satunya adalah LAK, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua di ciri LAK ya, itu pasti terdapat satuan percobaan atau media atau bahan percobaan sifatnya heterogen. Jadi ada unit percobaan antar blok itu jadi di dalam satu blok ini dia homogen. Homogen itu artinya sama, tapi antar blok, blok satu, blok 2, blok 3 ini heterogen. Seperti itu. Makanya kita kelompokkan karena pada dasarnya rancangan percobaan gitu ya. Ketika kita bicara rancangan percobaan secara umum itu dia asumsinya adalah homogen gitu ya sama. Karena kalau kita membandingkan sesuatu tapi kondisinya tidak sama itu kan tidak ketemu apple to apple gitu ya. Tidak ketemu apple to apple-nya seperti itu. Jadi kita bentuk sedemikian rupa sehingga homogen. Nah, rancangan acak kelompok itu mengatasi adanya suatu heterogenitas dari suatu kelompok-kelompok yang berbeda tadi gitu. Jadi cirinya di situ. Jadi kalau LAK atau rancangan acak kelompok itu ada perlakuan, kemudian unit percobaannya itu heterogen. Selain itu, ya, ya tadi sehingga didapatkan dua sumber keragaman. Jadi dari treatment iya, dari kelompok juga iya. Seperti itu. Nah, keuntungan dari LAK sendiri pastinya lebih efisien dan lebih akurat jika dibandingkan dengan rancangan acak lengkap. Nah, nanti mungkin di sesi berikutnya, di kelas selanjutnya dengan pemateri-pemateri yang sungguh luar biasa gitu ya, kita akan bahas gitu ya terkait rancangan acak lengkap. Tapi di sini kita fokusnya adalah rancangan acak kelompok. Nah, bedanya apa gitu ya? Bedanya kalau rancangan acak lengkap itu hanya pelakuan saja. Tapi kalau di LAK itu lebih ada kelompok, ada treatment atau perlakuan seperti itu. Pengelompokan yang efektif akan menurunkan jumlah kuadrat karat sehingga akan meningkatkan tingkat ketepatan atau mengurangi jumlah ulangan. Tapi sekali lagi tergantung kita percobaannya apa dulu gitu ya. Kalau misalkan ada suatu kondisi di mana dia heterogen dan itu sifatnya adalah pengelompokan itu lebih baik menggunakan rancangan acak acak kelompok. Tetapi kalau misalkan kita hanya membandingkan treatment gitu ya, ya kita cukup melakukan rancangan acak lengkap. Nanti mungkin lebih jelasnya di kelas selanjutnya seperti itu ya. Kemudian lebih fleksibel gitu ya, lebih fleksibel karena banyaknya perlakuan, banyaknya ulangan atau kelompok, dan tidak semua kelompok memerlukan satuan percobaan yang sama. Penarikan kesimpulan lebih luas karena bisa juga melihat perbedaan di antara kelompok yang diamati. Itu keuntungan dari LHK. Nah, kerugiannya apa? Ya, sebetulnya limitasi gitu ya, bukan kerugian sebetulnya. The limitation of LEPD ya atau LHK itu apa gitu ya. Untuk rancangan acak kelompok itu tidak dapat digunakan suatu uji jika terdapat interaksi. Nah, interaksi ini biasanya berkaitan uh, antar kelompok dengan pelakuan gitu ya. Misalkan sebagai contoh, mungkin kalau teman-teman melihat di Instagramnya Generasi Peneliti gitu ya, saya menjelaskan waktu itu saya meneliti bersama mahasiswa gitu ya, bersama mahasiswa yang lain itu meneliti ya. Jadi kalau di statistik itu kalau praktikum gitu ya, praktikum rancangan percobaan itu kita ya cuci-cuci ya menanam gitu ya. Intinya kita melakukan percobaan-percobaan sederhana yang kita olah nantinya dengan menggunakan statistik gitu ya. Waktu itu saya uh, mengamati ya pengaruh dari lama angkat noda ya, lama angkat noda dengan deterjen yang berbeda dan jenis kain yang berbeda.
Nah, jenis kain dan jenis deterjen tadi itu kan bisa saling berinteraksi. Nah, itu kalau kita masukkan dengan rancangan acak kelompok itu biasanya ada limitasinya karena kita nggak tahu ada nggak sih interaksi antara kelompok dengan perlakuan. Seperti itu. Nah, untuk rancangan faktorial sendiri nanti eh, atau rancangan yang terdapat interaksi itu nanti bisa diikuti di kelas selanjutnya juga. Kita terbatas hanya di rancangan acak kelompok, seperti itu ya. Kemudian derajat bebas kelompok akan menurunkan derajat bebas karat sehingga sensitivitasnya akan menurun, ya, terutama apabila jumlah perlakuannya sedikit. Tidak dapat digunakan jika terdapat data yang hilang. Ya, ini untuk rancangan acak kelompok. Jadi memang pada dasarnya, rancangan acak kelompok itu ya biasanya sel-selnya ya sel-sel percobaannya itu selalu lengkap gitu ya, selalu lengkap. Mungkin di hari ini kita lebih banyak fokus pada data yang lengkap karena asumsinya kan percobaan kita selalu berhasil gitu ya. Sebetulnya ada rancangan untuk data hilang, cuman kita batasi di hari ini hanya untuk yang lengkap saja seperti itu. Nah, pengacakan dan tata letak percobaan ya. Pengacakan dilakukan agar analisis data yang dilakukan menjadi sahih gitu ya. Jadi, pada dasarnya rancangan percobaan itu harus dilakukan secara acak gitu ya. Acak ini dalam artian ya memang benar-benar random gitu ya, tidak disengaja. Karena kalau sengaja itu ya berarti kita melakukan sesuai dengan hipotesis gitu kan. Kalau misalkan definisi acak secara statistik itu ya memang benar-benar random, memang benar-benar acak yang memang eh, prosesnya itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Pengacakan itu bisa melakukan undian ya macam-macam atau mungkin dengan bantuan software. Salah satunya adalah dengan Microsoft Excel. Sebelum pengacakan, ya, bagilah daerah percobaan atau satuan percobaan ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan jumlah ulangan. Ya, jadi sebelum melakukan pengacakan, bagilah daerah percobaan atau satuan percobaan ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan jumlah ulangan. Nah, ini tata caranya ya. Setiap kelompok kemudian dibagi lagi menjadi beberapa peta gitu ya, sesuai dengan banyaknya pelakuan yang akan dilakukan percobaan. Jadi dari peta-peta kelompok tadi itu kita bagi berdasarkan banyaknya pelakuan. Gitu ya. Pengacakan dilakukan secara terpisah untuk setiap kelompok karena dalam LAK pelakuan, ya, dalam rancangan acak kelompok untuk pelakuan harus muncul satu kali dalam setiap ulangan atau setiap kelompok itu harus ada satu kali. Sehingga nanti ketika kita bikin tabulasi datanya itu bisa cross step ya, bisa cross antara pelakuan dengan kelompoknya. Sebagai contoh, di sini saya misalkan saya buat 6 perlakuan gitu ya, A, B, C, D, E, F gitu ya, dengan 4 kelompok gitu ya, 4 kelompok pengamatan. Sehingga kita bisa gambarkan untuk apa namanya, ini kelompoknya, kemudian ini perlakuannya, seperti itu. Nah, ini mungkin kita beralih ke Excel ya, supaya lebih mudah. Tapi sebelum ke sana nanti mungkin kita coba dulu ya, apa namanya? Saya jelaskan langkah-langkahnya secara materi gitu ya. Membuat rancangan menggunakan Microsoft Excel seperti nampak pada gambar gitu ya. Jadi misalkan di sini ada 6 tadi ya. Ada 6 perlakuan A, B, C, D, E, F gitu ya. Kemudian ada 4 kelompok ya, ada 4 kelompok. Nah, kita buat di sini ya, kita buat tabelnya nomor, blok, random number ya, angka acak, kemudian rankingnya. Begitu juga dengan untuk blok 2, blok 3 dan blok 4. Nah, nanti di sini outputnya ya, kita muncul blok satu kelompok satu untuk petak pertama itu kita lakukan treatment apa? Uh, uh, blok 2, blok satu petak kedua kita berikan treatment apa dan seterusnya. Seperti itu sampai dengan
blok 4. Jadi setiap kelompok kita lakukan pengacakan secara treatmentnya, gitu. Perlakuannya kita acak. Karena pada dasarnya, pada prinsipnya bahwa rancangan acak kelompok berarti uh, diacak gitu ya, random. Dalam artian harus memenuhi prosedur statistik ya. Meskipun kita ngomong, bro ini acak gitu ya, tapi ya namanya acak itu kadang juga sering salah kaprah gitu ya. Kadang orang mengatakan, oh ini acak, tapi padahal ya sembarang gitu ya. Harusnya sebenarnya ketika kita memenuhi suatu kaidah riset ya harusnya pengacakan itu bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Nah, itu teknisnya. Nah, nanti kita buat random number gitu ya. Sebagai contoh di sini untuk blok satu kita buat sama dengan ren gitu ya. Kan untuk fasilitas angka acak itu kan ada kita menggunakan LAND gitu ya pada Microsoft Excel. Kemudian kita keluarkan gitu ya masing-masing sehingga muncul angka acaknya. Nah, nanti jangan lupa memberikan paste value ya di sini karena kalau kita fungsi range-nya ini tetap tetap apa namanya tetap berada di formula ini maka nanti setiap kita ketikkan suatu di kursor kita itu pasti dia akan berubah. Nanti kita mungkin akan lebih praktek ya. Kita akan praktekkan bersama. Nah, kemudian kita tentukan rankingnya. Rankingnya kita bisa menggunakan fungsi rank pada Microsoft Excel. Di mana kita nanti mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi angka angka random number ini diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian kita lakukan lookup gitu ya. Lookup itu untuk membangun blok satu, petak satu, itu kita berikan treatment apa. Blok satu, petak dua, kita berikan treatment apa dan seterusnya. Sehingga kita muncul layout untuk masing-masing treatment. Ya, masing-masing treatment pada masing-masing blok seperti gambar yang ada di kanan. Seperti itu. Mungkin kita coba praktekkan untuk pengacakannya ya, untuk pengacakannya, teknik untuk mengacaknya. Sebentar. Ya, oke, sudah nampak ya Excel saya ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, jadi ini saya simulasikan gitu ya. Nanti sama-sama kita coba gitu ya. Mungkin teman-teman bisa membuka Excelnya masing-masing, kita saling mencoba gitu ya. Mungkin kita buat kolomnya dulu ya, kolomnya dulu. Di sini mungkin saya ini kan biar kita sama-sama ya. Coba kita buat ya. Ada nomor, ada kelompok, kemudian ada random number, ada ranking, kemudian ada treatment. Treatment ini A, B, C, D, E, dan F. Kemudian kita buat output di sini ada nomor, ya, karena ada 6 gitu ya, ada 6 perlakuan. Maka nanti petanya satu kelompok itu kita bagi menjadi 6 bagian gitu. Mungkin dicoba di Excelnya masing-masing terlebih dahulu. Kita buat satu simulasi saja. Nanti untuk simulasi berikutnya itu caranya hampir sama. Caranya sama seperti itu. Silahkan mungkin 5 menit ya. Silahkan untuk dibuka Excelnya. Kemudian kita coba berlatih bersama. Bagaimana sih cara mengacak untuk rancangan acak kelompok, pemetaan dan tata letaknya. Silakan mungkin 5 menit ya. Dibuat untuk empat empat apa empat blok ya. Nanti tinggal di copy aja.
Saya tunggu mungkin sampai 19.35 ya. Oke, ada yang sudah? Kalau sudah, saya lanjutkan. Tadi ada yang ngechat ya, sudah ya. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ya. Nah, ini kita ketikkan sama dengan run tadi ya. Kemudian dalam kurung, kemudian tutup kurung. Buka kurung, tutup kurung. Kemudian ini di drag ya, di drag ke bawah. Angkanya pasti dia akan berbeda karena masing-masing ini kan angka acak ya. Angka acak. Jadi untuk misalkan kok hasilnya berbeda gitu ya. Tidak perlu khawatir karena memang ini angkanya adalah angka acak ya, random number gitu ya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Kalau misalkan kita klik satu kali di sini, misalkan dipindah kursornya gitu ya. Nah, dia pasti akan berubah gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar tidak berubah gitu ya? Maka kita copy paste value. Ya, kita copy paste value. Nah, ini di blok ya, kemudian di copy, klik kanan, kemudian ada paste spesial atau biasanya kalau mau di atas juga boleh gitu ya. Kalau misalkan tidak suka klik kanan ya, di atas ini kan ada paste. Nah, ini paste value. Sehingga angka yang tadi dibangkitkan tadi itu tidak berubah gitu ya. Karena kalau misalkan kita hanya tetap seperti ini, nah dia akan berubah lagi. Ya, maka kita paste value seperti itu supaya tidak berubah nilainya. Seperti itu. Kita paste value.
Oke, ini sudah insya Allah sudah ini ya. Ya, makanya kita harus pasang value supaya apa angka yang kita bangkitkan itu tidak berubah-ubah gitu. Sekali lagi, ini nilainya adalah acak ya, angka acak karena kita bangkitkan dengan menggunakan random gitu ya. Nah, bagaimana cara rankingnya tadi? Ya, sama dengan rank, kemudian kita taruh di selnya ini ya. Kemudian, ini Excel ini terkadang juga hati-hati ya, tergantung pada ah, komputernya masing-masing atau laptopnya masing-masing. Biasanya ada yang titik koma, ada yang koma gitu ya. Kalau saya adalah titik koma. Nah, titik koma, kemudian left ini adalah sel kita drag di sini ya. Dalam hal ini adalah D6 sampai D11. Kemudian kita kunci supaya nanti kita, nah kuncinya bisa menggunakan F4 ya. F4, Fn F4 atau F4 gitu ya supaya ketika kita tarik gitu ya, ketika kita drag ke bawah itu tidak berubah hasilnya. Kemudian kita urutkan ordernya adalah descending. Ya, mengurutkan dari atas ke bawah. Nah, kalau sudah kita tarik ke bawah. Nah, sudah muncul sampai ranking, ada kendala sampai menentukan ranking. Nah, ini kan kita lihat gitu ya. Ranking satu itu 0,974. Jadi kita urutkan berdasarkan random number-nya tadi. Kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil seperti itu. Nah, ini kan yang paling kecil ya, yang paling kecil untuk angka random number-nya kalau di saya ya. Maka itu masuk pada blok satu petak ke 3 seperti itu. Nah, nanti cara mengurutkannya kita bisa melakukan lookup gitu ya. Kita bisa melakukan lookup dengan menggunakan rumus atau fungsi VLOOKUP. Ya, VLOOKUP ya C17 ya dalam hal ini adalah satu ya. Supaya kita kan kalau misalkan dengan tabel seperti ini kan kita bingung gitu ya, urutan satu, urutan dua kan harus diurutkan lagi. Nah, kita buat aja ya output gitu ya, output blok satu, petak satu, petak dua, petak tiga, petak empat, petak lima, petak enam itu yang mana saja perlakuan yang akan dikenakan gitu ya. Nah, kita bisa melakukan lookup dengan menggunakan rumus VLOOKUP gitu ya. VLOOKUP, kemudian nilainya kan di sini adalah satu ya, petak satu. Kemudian kita masukkan, kita buat tabelnya di sini. Dalam hal ini adalah E6 sampai F11. Kemudian jangan lupa dikunci supaya nanti ketika kita tarik ke bawah itu tidak berubah gitu ya, tidak berubah rumusnya. Karena itu kan satu tabel ya, satu tabel seperti itu. Kemudian kolom index number-nya kita isikan dua karena di sini kan ada satu, dua gitu ya, membaca kolom kedua. Kemudian yang lookup-nya kita tuliskan false sehingga muncul di sini untuk blok satu ya. Petak satu kita berikan treatment F gitu ya. Kemudian blok satu petak 2 kita berikan treatment A. Blok satu eh, petak ketiga kita berikan treatment B sampai pada blok satu eh, petak keenam kita berikan perlakuan C seperti itu. Nah, nanti untuk masing-masing blok itu sama ya, masing-masing blok itu sama. Kita buat ya. eh, Kalau ini saya simulasikan, sudah saya simulasikan blok 2 ketemu blok 2 petak satu itu C, blok 2 petak 2 itu kita berikan treatment B, blok 2 petak 3 F dan seterusnya. Lalu bagaimana kok misalkan, nah ini contoh ya, contoh. Misalkan blok 3 dan blok 2 pada petak yang sama itu kita berikan treatment yang sama gitu ya. Tidak ada masalah. Yang terpenting adalah pengacakannya adalah untuk masing-masing blok ya. Jadi
peta ini kan sebetulnya sama ya, gitu. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau misalkan blok 2 peta 3 diberikan treatment F, kemudian blok 3 blok 3 peta 3 kita berikan perlakuan F juga, ya tidak ada masalah karena ini pada dasarnya peta-peta ini adalah untuk hanya membagi. Sorry. Hanya untuk membagi saja. Bentar. Ya, hanya untuk membagi saja. Seperti itu. Karena unit percobaan kita kan ada 6 dikalikan 4 gitu ya. 6 perlakuan dengan 4 kelompok. Seperti itu. Untuk pengacakan ada masalah atau ada kendala aman atau masih bingung atau ada kendala? Silakan. Oke, aman ya. Kalau aman saya kembalikan ke PPT sebentar. Nah, sehingga tabulasi datanya, ya tabulasi data untuk 6 perlakuan dan 4 kelompok itu nanti seperti ini. Ya, nanti seperti ini. Kita buat ada treatment, kemudian ada grup gitu ya. Ada perlakuan, ada kelompok. Seperti itu. Nah, pengacakan tadi ya fungsinya adalah untuk mengacak tadi masing-masing grup dengan perlakuannya. Tapi setelah ditabulasi ya nanti dikembalikan dengan tabulasi datanya gitu ya. Dirapikan lagi. Kalau tadi kan kita hanya fokus pada pengacakan ya, bagaimana cara mengacaknya. Tapi ketika kita akan mengolah ya kita akan menabulasikan data itu menjadi tabulasi data dengan ah, skema 4 grup dengan treatmentnya. Dalam ini adalah A, B, C, D, E, F. Seperti itu. Nah, isinya adalah 6 kali 4 ya. Atau baris kali kolom ya. Biasanya kalau kita bicara matris kan baris dikalikan kolom gitu ya. Berarti dalam hal ini adalah 4 dikalikan 6 gitu. Nah, ini sudah agak lebih rumit ya. Kita ketahui bersama untuk model linear ya pada rancangan acak kelompok itu bisa dituliskan YIC sama dengan mu ditambah tau I ditambah beta C ditambah error IC. Ya pasti kalau misalkan kita bicara model statistik ya, ketika kita bicara model statistik itu biasanya selalu ada errornya seperti itu. Di mana I adalah satu sampai dengan treatment biasanya, kemudian C adalah biasanya satu sampai dengan K. K ini adalah kelompok. Ya, YIC itu adalah observasi, ya nilai observasi untuk treatment ke I dan kelompok ke C. Mu adalah populasi min, ya. Tau I merupakan pengaruh efek dari perlakuan ke I, beta C merupakan eh, pengaruh efek untuk kelompok kecil. Seperti itu. Nah, ini asumsinya, ya, beberapa asumsi untuk LAK ini sebetulnya untuk model, kemudian asumsi ini biasanya hanya dituliskan saja, ya, hanya dituliskan saja. Bahwasanya kita menggunakan asumsi LAK. Kalau teman-teman nanti belajar LAL ya, rancangan acak lengkap gitu ya, nanti mungkin di sesi berikutnya nanti mungkin hanya sebatas ini saja mu ditambah tau I ditambah error IC. Tidak ada pengaruh dari kelompok, ya, tidak ada pengaruh dari kelompok. Nah, nanti mungkin juga di sesi berikutnya itu juga ada faktorial, ya. Faktorial itu malah ada pengaruh interaksinya.
Jadi ada mu ditambah tau I ditambah beta C. Jadi mu ditambah tau I tambah beta C. Ya kok teman-teman nanti eh, bergabung gitu ya di kelas setelah ini besok gitu ya. Biasanya ada tau beta IC. Seperti itu. Jadi ada interaksi seperti itu. Kalau rancangan acak kelompok biasanya tidak hanya mu plus tau I saja. Seperti itu. Mu plus tau I plus RLIC. Tapi untuk hari ini kita lebih banyak fokus ke rancangan acak kelompok sehingga ada mu plus tau I ditambah beta C ditambah RLIC. Nah, untuk hipotesisnya biasanya ada dua, yaitu untuk perlakuan dan untuk kelompok. Ya, nolnya yaitu uh, semua perlakuan tidak berpengaruh signifikan terhadap respon yang diamati. H1 minimal ada satu tau I berpengaruh signifikan terhadap respon yang diamati. Seperti itu. Ini sebetulnya kurang ya. Ini ada dua, ada tau kemudian ada beta. Ya, jadi kita menguji apakah perlakuan itu berpengaruh atau tidak, kemudian kelompok itu berpengaruh atau tidak. Nah, ini rumusnya nanti mungkin lebih lebih jelasnya kita simulasikan dengan Excel gitu ya. Jadi memang di sesi kita kali ini kita lebih banyak bagaimana cara menghitung secara Excel, kemudian kita menggunakan SPSS gitu ya. Salah satu alat statistik yang paling memudahkan kan SPSS gitu ya. Sebetulnya banyak alat statistik yang sedang berkembang gitu ya. Ada Minitab, kemudian ada SPSS, ada R. Ya, cuman lebih familiar memang dari dulu memang setahu saya memang adalah SPSS seperti itu. Nanti kita coba bandingkan hasilnya uh, sama atau berbeda. Seharusnya harusnya sama. Nah, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh ini ada studi kasus ya, pengaruh campuran makanan dan usia domba terhadap pertambahan berat badan. Terdapat suatu percobaan di bidang peternakan tentang pengaruh berbagai campuran ransum ya, campuran makanan gitu ya, di mana campuran A, B, C, D ya, ada campuran A, B, C, D maksudnya terhadap pertambahan bobot badan selama masa percobaan ya. Ini simulasi aja sih sebetulnya, diukur dalam satuan kilogram. Hewan percobaan yang digunakan adalah domba jantan yang terdiri dari umur yang berbeda. Nah, ini dikelompokkan ya. Ada ada asumsi bahwa semakin bertambah usia itu uh, berat badannya itu sama aja kayak manusia gitu ya. Manusia itu kan kadang kalau semakin apa istilahnya gini, usia produktif itu kan biasanya masih masih masa-masa pertumbuhan gitu ya. Nah, ini sama seperti domba gitu ya, asumsinya seperti itu. Karena berbeda umur, maka dilakukan pengelompokan dan katakanlah ada 4 kelompok berdasarkan tingkat umur domba tersebut. Berikut hasil percobaannya. Nah, ini kita diminta ya lakukan perhitungan dan pengujian gitu ya. Apakah terdapat berat badan, perbedaan berat badan dari campuran makanan dan juga usia dari domba. Ya, jadi ini ada empat, empat usia domba ya, 4 golongan usia domba, kemudian ada treatmentnya A, B, C, D, kebetulan sama ya, uh, 4 kali 4 gitu ya, ada 16. Ini adalah hasil dari percobaannya gitu ya. Treatment A dengan grup 1 itu 5,25, treatment A dengan grup 2 itu 6,15 dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita bisa menggunakan Excel. Nah, mungkin sebentar saya coba share screen untuk Excel-nya.
Nah, mungkin teman-teman bisa diketikkan dulu di Excel ya, untuk grup 1, 2, 3, dan 4, kemudian treatmentnya ya. 5,25, 7,25 kita buat tabulasi seperti ini. Nanti kita simulasikan bersama untuk perhitungan uh, mulai dari faktor koreksi sampai hingga kita menentukan tabel ANOVA-nya. Mungkin 5 menit ya, kita berikan waktu 5 menit untuk simulasi ya untuk perhitungan rancangan acak kelompok. Silakan 5 menit ya, berarti 19.56 nanti kita coba bahas bersama. Gimana, gimana, aman? Belum nanti kita bahas untuk masing-masing perhitungannya. Sudah ya, baik. Oke, yang pertama itu kita tentukan totalnya dulu ya, total ya. Ya, kok total kita bisa menggunakan rumus SAM gitu ya. SAM eh, B3 sampai E3 ini jumlah apa? Jumlah dari masing-masing kelompok gitu ya. Jumlah dari kelompok 1 itu 29, jumlah dari kelompok 2 33,61, kemudian jumlah kelompok 3 itu 39,62 dan jumlah kelompok 4 itu 44,2. Kemudian ya jumlah untuk
masing-masing treatment gitu ya. Jumlah masing-masing treatment kita, kalau tadi kita ke samping dari kiri ke kanan, sekarang kita lakukan masing-masing treatment kita jumlahkan juga. Jadi ketemu ya SAM 3 B3 sampai dengan B6 dalam hal ini adalah jumlah kelompok perlakuan A gitu ya. B, C, dan D. Seperti itu. Kemudian ya, kemudian kita bisa melakukan rata-rata gitu ya. Kita mungkin secara kasat mata gitu ya, secara kasat mata kita bisa melakukan apa namanya? Ini secara deskriptif gitu ya, secara deskriptif kita bisa melakukan rata-rata. Ya, rata-rata untuk treatment A 7,29. Rata-rata treatment B itu 8,978 dan seterusnya. Nah, secara kasat mata, ya secara kasat mata itu dalam artian kita kan bisa melihat gitu ya antara treatment A, B, C, dan D ya secara deskriptif itu kan ada perbedaan gitu ya. Apalagi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini kan D ya, D itu kan paling besar ya, D paling besar. Kemudian yang paling kecil adalah A gitu ya. Itu secara kasat mata. Ya, kasat mata itu ya secara penglihatan, secara deskriptif, ya itu ada perbedaan. Tapi kan kita nggak tahu sebetulnya apakah memang betul gitu ya, apakah memang betul angka-angka ini itu berbeda signifikan atau tidak. Makanya ah, kalau kita belajar statistik itu sebetulnya ada dua pengukuran, ada deskriptif, ada inferensia. Kalau deskriptif itu hanya ya seperti kata-kata, kita hanya menggambarkan kondisi sampelnya itu. Apakah uh, atau berapa sih kata-katanya gitu. Tapi kita tidak bisa menentukan, kita tidak bisa memberikan statement bahwa oh ternyata treatment A itu berbeda dengan treatment D loh. Atau apakah masing-masing treatment itu memiliki perbedaan? Ya, kita hanya tahu, oh, rata-ratanya si B itu 8,978. Rata-ratanya si C itu 8,73. Tapi kita nggak bisa ngomong bahwa ada nggak sih perbedaan dari masing-masing A, B, C, D. Gitu. Ada nggak sih perbedaan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 gitu. Makanya kita lakukan yang namanya uji inferensia. Salah satunya adalah dengan menggunakan ANOVA. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara secara deskriptif gitu ya, memang secara deskriptif kita secara kasat mata, ya secara kasat mata kita, oh oke ini ada perbedaan nih, ya 7,25 versus 11,05. Jangankan 11, 7,25 dengan 9,9 kan pasti ada perbedaan. Tapi sekali lagi, secara statistik apakah berbeda nggak sih gitu. Jadi uh, kalau secara deskriptif itu hanya menggambarkan kondisi sampelnya saja. Tapi kalau secara statistik ya kita bisa bicara dua versi secara deskriptif atau dengan pengujian seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya. Mungkin kalau secara deskriptif mungkin kita bisa menyimpulkan gitu ya. Kita bisa bilang bahwa oh ternyata kayaknya ada perbedaan. Tuh, tapi apakah secara statistik itu terbukti? Nah, itu nanti kita buktikan bersama. Oke, kita lanjutkan. Ya, yang pertama yaitu menentukan faktor koreksi atau correction factor. Ya, bagaimana rumusnya? Ya, kita mengkuadratkan jumlah total, ya, total dari semua pengamatan, ya, atau kalau misalkan di rumus itu Y dot dot, ya, Y dot dot dalam hal ini adalah jumlah percobaan kita semuanya dari masing-masing treatment dan kelompok itu kita kuadratkan, ya, kita kuadratkan dibagi dengan jumlah pengamatan dikalikan dengan jumlah kelompok gitu ya. Dalam hal ini adalah 16 gitu ya, karena 4 kali 4 gitu ya. Atau banyaknya pengamatan ya. Jadi eh, total dari pengamatan, total dari nilai pengamatan dikuadratkan.
dibagi dengan jumlah pengamatan kita. Ya, dalam hal ini adalah 16, sehingga ketemu 1340. Kemudian sum square total. Sum square total itu adalah jumlah kuadrat dari seluruh elemen, ya, jumlah kuadrat dari seluruh elemen percobaan dikurangi dengan faktor koreksinya, ya, dikurangi dengan faktor koreksinya. Kita bisa menggunakan rumus sum SQ ini sum square gitu ya, jumlah kuadrat, ya, kita masukkan, ya, B3 sampai dengan E6, kemudian dikurangkan dengan B11. B11 ini adalah faktor koreksinya. Sehingga ketemu sum square totalnya, ya, sum square of total atau jumlah kuadrat totalnya itu adalah 76,1. Ya. Kemudian untuk grupnya, ya, untuk grup, ya, kita masukkan sum square untuk masing-masing kelompok, ya, masing-masing kelompok jumlah 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 kelompok, ya, karena kita bicara sum square group, ya, atau kelompok, kita masukkan total dari masing-masing grup, ya, jadi sum square kelompok. Nah, kemudian kita bagi dengan jumlah, ya, dalam hal ini adalah 4, kemudian dikurangi dengan faktor koreksinya, seperti itu. Kemudian sum square treatment, ya, sum square treatment kita masukkan sum square, kemudian B7 sampai E7 dibagi 4, dikurangi dengan faktor koreksi. Seperti itu. Jadi untuk jumlah kuadrat itu biasanya dikurangkan dengan faktor koreksi. Ya, dikurangkan dengan faktor koreksi. Nah, untuk sum square error, ya, untuk sum square error itu menghitungnya adalah sum square total dikurangi sum square group, ya, sum square jumlah kuadrat kelompok dikurangi dengan jumlah kuadrat treatment atau perlakuan. Ketemu 3,79. Untuk DF-nya, DF derajat bebas, ya, degree of freedom, ya, degree of freedom atau derajat bebas, ya, 16 dikurangi 1, ya, jumlah pengamatan, ya, jumlah pengamatan kita ada 16 dikurangi dengan 1. Kemudian jumlah DF group, ya, jumlah derajat bebas gitu ya, derajat bebas kelompok itu sama dengan jumlah kelompok dikurangi 1. Begitu juga dengan derajat bebas untuk treatment atau perlakuan, ya, jumlah perlakuan dikurangi 1. Dalam hal ini adalah 3. Kemudian untuk derajat bebas error, nah ini yang istimewanya error gitu ya. Istimewanya error itu meski tadi gitu ya, sum square error, kemudian derajat bebas error itu adalah derajat bebas total dikurangi dengan derajat bebas kelompok dikurangi dengan derajat bebas treatment. Ya, tadi kalau sum square error kan sum square total dikurangi sum square of group dikurangi dengan sum square of treatment gitu ya. Nah, begitu juga dengan derajat bebas error. Seperti itu. Nah, untuk mean square-nya, ya, mean square-nya adalah dibagi sum square of group, ya. Sum square of group dibagi dengan derajat bebas kelompoknya. Ya. Kemudian untuk kuadrat tengah dari perlakuan atau mean square of treatment, ya, sum treatment dibagi dengan derajat bebas treatmentnya. Untuk mean square error, ya, sum square error dibagi dengan derajat bebas dari errornya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu, aman, bisa mengikuti.
Nah, untuk eh, F hitungnya, ya F hitungnya adalah kita menggunakan statistik uji F di sini untuk ANOVA, ya. Untuk F untuk pelakuan, ya mean square of treatment dibagi dengan mean square of errornya. Begitu juga dengan grup, ya. Mean square group dibagi dengan mean square errornya. Nah, kalau sudah ketemu hasil-hasilnya seperti ini, kita masukkan ke tabel ANOVA. Tabel ANOVA itu biasanya terdiri dari beberapa elemen ini. Ada source, ya, atau sumber keragaman biasanya. Kemudian ada DF, degree of freedom, derajat bebas. Ini adalah SS, sum square, ya. Biasanya ini adalah jumlah kuadrat. MS ini adalah kuadrat tengah. Dan F adalah statistik ujinya. Gitu. Nah, sumber keagamaan tadi kita kita ketahui ada kalau di rancangan acak kelompok itu ada dua, ada treatment dan ada kelompok. Ya, maka sumber keagamannya ada dua, ada treatment, ada kelompok. Tapi tidak karena kita adalah memodelkan secara statistik, ya jangan lupa sumber keagamaan itu juga ada errornya gitu ya, ada errornya. Kemudian yang terakhir adalah total. Kita masukkan untuk DF-nya, untuk treatment 3 tadi yang sudah kita hitung, untuk grupnya 3 ya. Kemudian untuk errornya 9 DF totalnya adalah, maaf, 15 gitu ya. Ketemu SS-nya untuk treatment 38,96, grupnya 33,4, errornya 3,79 dan totalnya 76,14. Nanti ketemu juga min square-nya tadi kita sudah dapatkan. Sehingga untuk F, ya, untuk F adalah 30,87 dan 26,47. Nah, bagaimana cara menentukan dia itu signifikan atau tidak signifikan? Kalau dia F-nya ini, ya, ketika F-nya ini lebih besar dari F alfa, ya, F alfa derajat bebas 1 dan derajat bebas 2 itu dia signifikan. Kalau signifikan tadi apa? Minimal terdapat satu perlakuan atau kelompok yang berbeda. Minimal ada satu yang berbeda. Nah, seperti itu. Jadi kalau di F hitungnya ini dia lebih besar dari F tabel, ya, atau F apa namanya, F statistiknya, ya, yang ada di Excel gitu ya. Maka kesimpulannya adalah minimal ada satu perbedaan dari pelakuan atau kelompok. Tergantung kita mau menguji apa, apakah treatment atau kelompok. Seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya menentukan 3,86 gitu ya? Bagaimana cara menentukannya? Kita bisa melihat buku tabel. Tapi kalau misalkan teman-teman eh, tidak apa namanya, tidak sempat searching gitu ya, kita bisa menggunakan Excel. Caranya bagaimana ya? Kita masukkan di sini FINV ya, FINV gitu ya. Kemudian kita masukkan, kita menggunakan alfa berapa? Biasanya kita menggunakan kalau di percobaan itu antara 0,05 atau 0,1. Tapi biasanya secara umum kita gunakan 0,05 atau 5% seperti itu. Kemudian degree of freedom-nya, ya, degree of freedom satu itu adalah treatment, ya, treatment atau kelompok. Nah, kalau kita mau menguji treatment, ya berarti kita degree of freedom-nya adalah degree of freedom dari treatment atau perlakuan gitu ya. Kalau kita mau menguji kelompok ya, kita menguji kelompok maka degree of freedom satunya adalah degree of freedom untuk kelompok. Seperti itu. Nah, kemudian degree of freedom 2 itu pasti adalah derajat bebas dari Garat atau derajat bebas errornya. Nah, ketemu 3,86.
Artinya apa? Bahwa minimal terdapat satu perlakuan yang berbeda signifikan dalam berat badan, pertambahan berat badan seperti itu. Kemudian minimal terdapat satu jenis usia domba gitu ya. Jenis domba berdasarkan usia yang memberikan perbedaan berdasarkan pertambahan berat badan. Tuh, nanti coba kita kembali ke PPT. Nah, tadi kita ketemu ini ya. Nah, oke. Nah, untuk Samsel Group itu adalah pembaginya tadi, karena tadi sama-sama 4 gitu ya, sama-sama 4. Sum square of group itu pembaginya adalah total number of treatment. Ya, jadi banyaknya treatment. Ya, kalau sum square of treatment, ya, sum square of treatment itu adalah total number of group ya. Untuk pengurangnya sama yaitu correction faktor ya, faktor koreksi seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan perlakuan dengan grupnya itu berbeda, misalkan 6 kali 4 ya berarti jangan kebalik ya. Tetap jumlah jumlah kuadratnya adalah masing-masing kelompok atau treatment, cuman pembaginya dibalik ya, dibalik. Kalau sum square of group pembaginya adalah total number of treatment, kemudian sum square of treatment itu pembaginya adalah total number of group. Ya, nanti mungkin PPT-nya bisa minta ke panitia gitu ya. Kemudian, nah ini tadi yang sudah saya jelaskan gitu ya, bahwa terdapat satu faktor perlakuan yang memiliki perbedaan signifikan terhadap pertambahan berat badan domba. Nah, untuk eh, grup ya, ini hipotesisnya kita biasanya menggunakan alfa 0,05. Ya, biasanya kita menguji dua gitu ya. Kalau kita rancangan acak kelompok ya berarti untuk pelakuan dan untuk kelompok seperti itu. Nah, ini hasilnya ya tadi yang kita sudah bahas bersama. Ya, minimal terdapat satu faktor pelakuan, ya minimal terdapat faktor pelakuan yang memiliki perbedaan signifikan terhadap perbedaan berat badan domba. Minimal terdapat satu jenis domba yang memiliki perbedaan signifikan terhadap berat badan domba. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau didiskusikan sebelum kita ke SPSS mungkin aman. Masih ada waktu sih 15 menit. Saya lanjutkan ke SPSS dulu ya. Nanti mungkin kita sesi tanya jawab. Nah, bagaimana dengan SPSS gitu ya? Bagaimana dengan SPSS? Nah, kita bisa membentuk konstruk ya, struktur data. Data strukturnya itu sebagai berikut ya. Jadi ada 3 kolom, ya ada 3 kolom. Yang satu adalah nilai observasinya, yang satu adalah perlakuan, yang satu adalah kelompoknya, ya. Kemudian kita masukkan ya yang bersesuaian, misalkan treatment A kelompok satu itu 5,25, treatment A grup 2 itu 6,15 dan seterusnya. Mungkin ini lebih jelasnya kita langsung praktek ya. Mungkin bisa kalau yang punya SPSS silahkan dipraktekkan bersama, kita diskusikan bersama. Ya, mungkin diketikkan dulu ya, dibuat struktur datanya sebagai berikut. Mungkin saya kasih waktu 3 menit ya, 3 menit untuk uh, mengetikkan atau memasukkan ini ke SPSS. Silakan.
Oke, sudah aman. Kita coba simulasikan ya untuk yang SPSS, insya Allah lebih mudah gitu ya, karena SPSS sendiri itu lebih banyak dirancang ketika memang eh, apa istilahnya memudahkan user gitu ya, memudahkan penggunanya seperti itu. Mungkin kalau di saya menggunakan SPSS satu sekarang kayaknya sudah 27 ke atas gitu ya. Cuman untuk menunya sebetulnya hampir sama gitu ya. Insya Allah tidak ada yang berbeda. Jadi eh, tetap bisa digunakan. Nah, caranya adalah ketika kita sudah membentuk data seperti ini, kita bisa klik analyze, kemudian general linear model, kemudian univariate. Nah, kemudian kita masukkan dependent variabelnya adalah uh, pertumbuhan berat badan tadi ya, pertambahan berat badan. Kemudian untuk fix faktornya kita masukkan treatment dan group seperti itu. Nah, kemudian di model kita buat custom karena kita tidak menguji adanya faktorial, adanya interaksi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita lebih fokus pada tidak adanya interaksi antara kelompok dengan perlakuan seperti itu. Jadi kita pilih specify modelnya adalah custom. Kemudian di type-nya, di build terms-nya, kita masukkan main effect saja. Jadi tidak menguji interaksi seperti itu. Nah, kita masukkan untuk modelnya ada treatment dan ada group seperti itu. Sum of square-nya tetap di tipe 3. Kemudian include intercept in modelnya kita centang. Include intercept in model ini uh, kalau tadi kita belajar di awal ada mu ya, ada y, i, j sama dengan mu. Mu itu adalah interceptnya seperti itu. Kemudian kita continue ya, kemudian kita oke. Hasilnya pasti tidak akan jauh berbeda ya. 30,872 dengan 26,465 ya. Nah, kalau di SPSS ada p-value, ada signifikannya, itu lebih memudahkan kita sebetulnya. Karena gampangannya gini, bentar, muncul output ya, sebentar saya coba share screen. Nah, muncul output ya untuk univariate ANOVA ya. Nah, kalau di SPSS itu gampang, lebih mudah sebetulnya. Kalau bagi orang awam lebih mudah. Kalau signifikannya ini kurang dari alfa, signya ini kurang dari alfa, itu berarti dia signifikan ya, signifikan. Dalam artian apa signifikan? Berarti ada perbedaan dari kelompok maupun perlakuan gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini grupnya ada maaf, grupnya di sini adalah 0,23 misalkan. Contoh misalkan di sini 0,23. Maka yang treatmentnya tetap 0,0 gitu ya. Maka kelompok, ya karena signya ini 0,23 lebih dari 0,05 gitu ya. Maka kelompok tidak ada perbedaan, tapi treatment ada. Tapi kalau kasus saya, ya kalau kasusnya saya kan minimal ada satu ya. Karena dia kan signifikan semua ya, antara treatment dan kelompok, seperti itu. Jadi lebih lebih memudahkan sebetulnya dengan menggunakan SPSS tidak perlu menghitung faktor koreksinya berapa, kemudian apa namanya untuk treatmentnya jumlah kuadrat, jumlah mean square error, mean square treatment, mean square group, nah, seperti itu. Jadi lebih memudahkan untuk apa namanya menghitung tabel ANOVA-nya.
Nah, lanjut ke PPT lagi. Ya, mungkin masih ada 9 menit gitu ya. Nah, jadi kita buat ANOVA-nya tetap karena kita menggunakan statistik ya, ujinya tetap di apa namanya? Dituliskan hipotesisnya H0 H1. H0 itu selalu tidak memiliki perbedaan. Ya, satu kalau kita bicara ANOVA berarti minimal terdapat satu yang berbeda. Itu. Kalau kita bicara tentang rancangan percobaannya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Ya, F itu sebetulnya sama tadi, ya. Kalau kita menggunakan F ya berarti menggunakan F tabel ya. Dalam hal ini adalah 3,86. F dengan alfa 0,05 dan derajat bebas satunya 3 ya di sini. Derajat bebas treatmentnya karena kita menguji treatment. Kemudian derajat bebas errornya adalah 9, maka derajat F hitungnya adalah F dengan alfa 0,05 dengan derajat bebas 3 dan 9 ketemu 3,86 dan signifikansinya signya adalah 0,00 kurang dari 0,05 sehingga konklusinya atau kesimpulannya minimal terdapat satu faktor perlakuan yang memiliki perbedaan signifikan terhadap berat badan domba. Itu untuk yang treatment. Nah, untuk yang grup bagaimana? Yang grup sama, ya. Minimal terdapat satu jenis domba yang memiliki perbedaan signifikan terhadap berat badan domba. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk LAK itu mengujinya adalah untuk treatment dan untuk grupnya. Jadi perlakuan dan kelompok. Tidak ada faktor interaksi. Oke, mungkin itu dari saya terus melakukan riset. Riset itu tidak akan pernah salah. Yang salah adalah ketika seseorang itu tidak mau berani untuk mencoba. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator, Mas Nabil ya. Oke, terima kasih Pak Albert atas penjelasannya Pak. Wah, luar biasa sekali ya materi pada malam hari ini. Ya. Oke, semoga nggak pusing ya para Bapak Ibu semua terkait materi yang sudah disampaikan. Oke, mungkin langsung saja ya kita langsung ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab ya kepada Bapak Ibu peserta. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusi atau masih ada yang belum paham nih terkait pembahasan RAK, baik di SPSS ataupun di Excel, bisa ditanyakan. Boleh raise hand untuk open mic-nya maupun chat di kolom chatnya ya, jika ingin ada yang ingin ditanyakan. Oke, silakan Bapak Ibu. Pada Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan pada Ibu Widya, Ibu Fitri, Ibu Alip, Ibu Yeni terkait materi malam hari ini? Kayaknya semakin pusing ini atau mungkin masih merenung gitu Mas Nabil. Iya, kayaknya Pak. Mungkin masih mau ditanya pun bingung juga gitu kayaknya. Iya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan. Mumpung kesempatannya nih, kita diskusi dengan pemateri yang sangat luar biasa nih pada malam hari ini. Membahas RAK.
Izin masih mengetik pertanyaan. Oke, baik ditunggu ya, Ibu Yeni. Kalau panjang boleh langsung itu aja Ibu, open mic aja, biar lebih enak ngobrolnya. Halo, Ya, Ya halo. Bu. Ya, oh ya. Silakan Ibu, Ya, langsung izin saja. bertanya Pak Albert. iya, gimana gimana? Eh, Jujur ini tadi agak ini sih, bukan agak ya. Pusing banget lihat materinya. Oke, Cuman apa? Mau tanya aja kalau untuk seperti yang di eh, judul ya, itu kan prinsip rancangan mm-mm, acak kelompok dengan SPSS dan Excel. Kalau dilihat dari mungkin dari cara perhitungan dan hasil akhirnya antara metode SPSS dan Excel ini yang paling eh, valid ataupun tingkat kevalidannya itu sama atau berbeda gitu ya? oke. Sudah ada lagi mungkin Ibu. Sudah itu dulu Pak. Baik, terima kasih. Izin saya langsung menjawab, nggih, Mas Nabil ya. Silakan Pak. Baik, pada dasarnya kalau untuk SPSS maupun Excel sendiri, karena memang prinsipnya untuk rancangan acak kelompok ini kan berdasarkan rumus, ya, maksudnya tidak ada proses komputasi yang terlalu berlebihan. Jadi kalau menurut saya antara Excel dan SPSS itu sebetulnya sama, hanya mungkin tampilan untuk outputnya saja yang mungkin berbeda. Outputnya itu misalkan yang Excel kita bisa mengetahui berapa digit koma gitu kan kita bisa meng apa istilahnya kita bisa tahu 10 digit koma misalkan komanya 10 digit atau apa istilahnya 2 digit koma itu kan kita bisa atur kalau di SPSS kan mungkin hanya bisa terbatas gitu kalau kevalitannya insya Allah untuk hasilnya juga tidak akan jauh berbeda seperti itu termasuk juga untuk apa istilahnya statistik uji yang dihasilkan itu insya Allah sama seperti itu. Jadi kan kita juga sudah buktikan bersama. Untuk SPSS dan Excel sendiri sebetulnya hanya tools ya, tools untuk menghitung. Kalau Excel itu kan kita menghitung secara manual, lebih banyak kita menghitung secara manual. Tapi kalau SPSS itu kan kita tinggal klik langsung keluar outputnya. Mungkin itu Ibu Yeni yang bisa saya jelaskan. Semoga membantu. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan apa eh, cara yang lebih mudah itu sebenarnya pakai SPSS ya. Karena kan kalau Betul. Excel itu ada kemungkinan mungkin masih ada errornya gitu kan. Iya, betul. Jadi mungkin kalau SPSS kan karena kita sudah uh, bawaan dari aplikasinya gitu ya. Jadi kita tinggal klik langsung keluar outputnya. Gitu. Kalau di Excel kan karena kita mungkin salah memasukkan rumus itu kan sehingga hasilnya nanti akan berpengaruh ke hasilnya. Seperti itu. Cuman kalau dari sisi Mm-mm. ketelitian mungkin lebih Mm-mm. boleh dikatakan lebih ketelitiannya lebih teliti Excel nggak? Karena kan kalau eh, dari SPSS tuh mungkin kita lihat hasil apa outputnya berapa digit gitu ya, hanya mungkin berapa dua atau berapa digit. Tapi kalau dari Excel sendiri kan dia bisa sampai apa lebih dari digit yang di SPSS. Jadi eh, kalau pemikiran saya lebih Ya. teliti yang Excel seperti itu enggak? Oke, kalau ketelitiannya sebetulnya gini, Bu, sebentar, coba. Eh, ini saya kebetulan juga nyoba sih. Jadi, misalkan, sebentar, saya coba untuk share screen-nya yang ini ya. Oke.
Jadi saya langsung mengcopy ya, mengkopas dari hasil output ini ke Excel. Sebetulnya untuk tadi digitnya tadi eh, sebetulnya untuk SPSS ketika dikonvert ke Excel itu sebetulnya sama. Jadi ini misalkan saya copy, kemudian saya bawa ke Excel. Nah, sebetulnya munculnya juga komanya banyak gitu ya. Kita tinggal apa istilahnya minta berapa angka gitu ya misalkan. Itu sebetulnya ya 11-12 sih kalau menurut saya. Jadi sebetulnya hanya apa ya istilahnya membantu kalau di SPSS gitu. Untuk digit komanya misalkan kita mau tampilkan 2 digit pun bisa sebetulnya gitu. Hanya beda beda tampilan saja. Tapi kalau misalkan secara angka itu kita bisa bisa nampak di sini. Nah, ini. Gitu. Jadi kalau misalkan lebih teliti mana sebetulnya ya kalau kalau menurut saya dua-duanya. Karena meskipun kita bawa ke SPSS tapi input datanya salah ya juga otomatis kan hasilnya nanti jadi kurang teliti gitu. Kalau di Excel misalkan kalau di Excel kita salah memasukkan rumus itu kan jadi kurang teliti juga. Seperti itu sih Ibu Yeni. Jadi kalau istilahnya teliti atau tidaknya itu tergantung apa ya, tergantung dari penggunanya juga gitu. Ini hasilnya insya Allah juga panjang sih, maksudnya kalau kita mau 2 digit atau 3 digit bisa ternyata. Gitu. Hanya mungkin tampilan awalnya ya, kalau misalkan tampilan awalnya kan hanya terbatas gitu. Kalau errornya sama Mm-mm. nggak, Pak? Kalau errornya sebetulnya, nah ini kan sebetulnya hanya beda koma ya. Misalkan nah, ini yang satu 3,786, yang satu 3,786. Sebetulnya nggak terlalu perbedaan signifikannya nggak terlalu nampak sih kalau menurut saya. Karena kalau di Excel dan SPSS itu kan hanya tools saja gitu. Biasanya sama kalau misalkan kita melakukan rancangan percobaan atau regresi itu biasanya sama untuk apa hasilnya seperti itu. Tidak ada perbedaan sama sekali. Cuman tadi kekurangannya kok limitasinya kok Excel itu kan kita hanya memasukkan rumus ya manual gitu. Mungkin itu. Tergantung penggunanya juga sih. Maksudnya gini, tergantung penggunanya itu dalam artian kita lebih lebih suka lebih prefer yang mana? Apakah kita lebih suka menghitung manual atau menghitung secara otomatis gitu. Cuman itu aja sih. Kalau hasilnya insya Allah sama antara Excel maupun apa istilahnya maupun di SPSS karena pendekatannya juga sama seperti itu. Ada lagi Bu Yani Oke, mungkin gimana Bu Yeni? Oke, terima kasih untuk penjelasannya. siap sama-sama. Oke. Oke, terima kasih Bu Yeni atas pertanyaannya. Kepada Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagaimana? Ada lagi yang ingin disampaikan AK ini yang dasar-dasar banget juga?
Oke, ini ada Pak dari chat dari Bu Widya. Izin Pak, Hmm. jika sudah kecil dari F tabel berarti sudah tidak ada uji lanjutan lagi ya Pak? Oke, Oke, monggo Pak. ya baik. Terima kasih Bu Widya. Jadi kalau misalkan F-nya sudah kecil, dalam artian sudah tidak signifikan gitu ya. Mungkin kalau sesi ini kita lebih banyak berbicara tentang ANOVA. Sebetulnya ada uji lanjutan lagi. Ya, nanti silakan coba kalau misalkan Bapak Ibu ingin apa lebih mempelajari lebih lanjut, itu ada yang namanya uji perbandingan berganda. Jadi kalau tadi ANOVA itu kita membahas apakah ada perbedaan pengaruh dari treatment maupun kelompok gitu ya. Kalau misalkan hasilnya tidak signifikan gitu, tidak signifikan berarti biasanya itu tidak perlu dilanjutkan uji lagi. Tetapi kalau misalkan kita ada perbedaan gitu ya, pasti kan akan bertanya nih, mana sih yang memberikan perbedaan kan gitu. Apakah A, B, C atau D? Itu biasanya bisa menggunakan uji perbandingan berganda, Bapak Ibu. Jadi memang eh, ada uji lanjutan lagi. Cuman kalau di sesi ini karena hanya 1,5 jam gitu ya, kita terbatas oleh waktu sehingga memang eh, kita cut untuk uji perbandingan berganda itu seperti itu. Jadi kita lebih banyak untuk membahas uji ANOVA. Tapi untuk menjawab yang Bu Widya, kalau misalkan F-nya itu sudah lebih kecil dalam artian kan tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan yang signifikan gitu kan. Berarti kan ya sudah, berarti dalam artian tidak perlu diuji lagi mana sih yang berbeda gitu. Tapi kalau misalkan ada hasil yang signifikan gitu ya, minimal ada satu gitu ya, ada satu perlakuan yang signifikan atau minimal ada satu jenis domba tadi ya. Contoh kasusnya jenis domba gitu ya. Minimal ada satu jenis domba ya. Maka kita bisa melanjutkan ke uji perbandingan berganda. Bisa menggunakan uji LSD atau uji 2G gitu. Semoga menjawab Bu Widya. Sama-sama Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Widya atas pertanyaannya ya. Ada lagi mungkin satu lagi, satu pertanyaan lagi. Oke, sepertinya tidak ada lagi ya Pak Albert. Mungkin nanti kepada ibu-ibu ya di sini semua, jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, mungkin ya bisa menghubungi langsungnya kepada Bapak Albert. Tadi udah Oke, diinfokan juga ya Gmailnya, bisa menghubungi langsung pada Bapak Albert melalui Gmail. Seperti itu ya Pak ya. Oke, siap. oke. Mungkin sampai di sini saja. Terima kasih kepada Pak Albert sudah meluangkan waktunya ya Pak untuk berbagi ilmu kepada kami semua di sini yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada peserta yang sudah hadir pada malam hari ini, sudah meluangkan waktunya setelah mungkin seharian bekerja, kuliah, ataupun penelitian. Terima kasih banyak. Untuk para peserta, jangan lupa untuk mengerjakan kuis ya setelah sesi malam ini. Sebelum ditutup, kita sesi dokumentasi dulu ya kepada peserta yang ingin mengaktifkan kamera, dipersilahkan. Selagi menunggu, mungkin Pak Albert ada yang mau disampaikan, Pak? Sepatah, dua patah pada para peserta. Cukup mungkin Mas Nabil tetap semangat Bapak ibu-ibu ya, ibu-ibu dan juga Mas Nabil gitu ya, semangat untuk beriset dan meneliti. Mungkin itu Mas Nabil, terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Jadi harus tetap semangat ya kepada kita semua di sini. Oke, ada yang ingin on cam? Jika ingin on cam, silakan kita sesi dokumentasi dulu ya. Oke, sebentar. Oke, satu, dua, tiga. Oke, hanya satu slide ya. Oke, sesi komunikasi selesai. Terima kasih atas waktunya sekali lagi kepada peserta
sudah boleh dari Zoom. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau perbuatan dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, Mas Nabil dan ibu-ibu sekalian, kakak-kakak. Baik, terima kasih, Pak.